Jadi hari ini kalau ada orang yang percaya bahwa Yesus pernah dipanggil dengan sebutan Immanuel, berarti dia adalah segolongan dengan setan. Orang waras mana yang mau percaya? Hah? Orang sehat mana yang mau percaya? Coba, orang yang tidak gila mana yang mau percaya? Video berikut, jangan lupa like. Salam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasih Yesus dan yang dikasih, berjumpa kembali dengan saya Pendeta Aris Lubis. Saudara Bapak Ibu sekalian, tadi saya melihat video shot, saudaraku. Di sini ada seorang pria yang diduga adalah seorang ustadz. Dia mengatakan bahwa siapapun dia ya, yang mengatakan bahwa Yesus itu pernah dipanggil Immanuel atau Yesus itu Immanuel, itu adalah orang gila, orang yang nggak beres lah otaknya begitu ya. Saudara Bapak Ibu sekalian, ini yang membuat saya ya harus menanggapi ini ya. Saudara, mari kita lihat videonya langsung saja ya. Setan itu musuh bagimu. Perlakukan Jotun itu sebagai musuh. Jangan kau biarkan dia menyesatkan manusia dengan mengatakan Yesus bernama Immanuel, karena itu adalah bohong. Karena sesungguhnya setan itu hanya mengajak golongannya agar mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Jadi hari ini kalau ada orang yang percaya bahwa Yesus pernah dipanggil dengan sebutan Immanuel, berarti dia adalah segolongan dengan setan. Orang waras mana yang mau percaya? Hah? Orang sehat mana yang mau percaya? Coba, orang yang tidak gila mana yang mau percaya bahwa Yesus pernah dipanggil Immanuel? Hanya orang sinting yang otaknya cuma secuil yang mau percaya itu. Saudara ini mengatakan bahwa siapapun yang mengatakan bahwa Yesus itu pernah dipanggil Immanuel itu adalah golongan setan gitu. Jadi orang-orang yang mempercayai bahwa Yesus itu pernah dipanggil Immanuel itu golongan setan gitu loh. Apalagi kalau Yesus itu Immanuelnya mungkin lebih parah lagi. Ini yang memanggil Yesus itu Immanuel aja itu katanya golongan setan, saudara. Padahal kita baca di Alkitab ya. Saya akan baca ya. Ini nubuatannya sudah ada ya di Yesaya 7:14. Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda, sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ya, jadi Immanuel ya. Di Yesaya 7 ayat 14 sudah ada nubuatan demikian. Makanya kita akan baca nubuatan itu digenapi ya. Digenapi di Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang artinya Allah menyertai kita. Ini pria ini sudah sangat apa ya? Menghina, sangat menista ya. Jadi ini menurut saya orang yang sedikit mungkin cari ketenaran atau cari popularitas atau cari yang lain-lain lah. Saya kurang ngerti, saya kurang tahu maksud dia mengucapkan kata-kata seperti itu, saya kurang tahu. Tetapi saya sudah buktikan tadi bahwa Yesus itu memang dipanggil Immanuel atau gelarnya itu Immanuel, Allah yang beserta kita, saudara. Saya harus luruskan dan saya ingatkan kepada semua kita rakyat Indonesia, mari kita menjaga kerukunan antar umat beragama ya. Kita harus menghormati keyakinan orang lain. Jangan sampai kita menista atau menghina, memfitnah agama orang lain. Mari kita menyebarkan keyakinan kita dengan cara yang penuh kasih, bijaksana, tanpa harus menyakiti orang lain ya, tanpa harus menghina agama orang lain ya. Mari kita saling menghormati, saling menghargai, karena kerukunan antar umat beragama itu sangat penting. Saudara, saya tidak larang orang berdakwah, saya tidak larang juga orang menyampaikan apa yang dia yakini, tetapi jikalau itu sampai menghina keyakinan orang lain demi misi tertentu, inilah yang saya katakan tidak benar atau tidak baik ya. Orang seperti ini saya rasa tidak ada
toleransi, ya, tidak ada apa namanya berpikir yang waras, ya. Kalau berpikir waras seharusnya orang ini dia menjaga, ya, menjaga hubungan antara kita sesama anak bangsa, ya. Karena orang Kristen meyakini bahwa Yesus itu memang gelarnya Immanuel, bukan hanya sekedar dipanggil Immanuel, tapi dia itu Immanuel itu sendiri. Saudara, saya tidak larang, kami juga melayani, ya, seperti ini. Nah, Kamis kemarin ini kami layani, ya. Dia katakan gitu, ya. Terus dia katakan lagi, kalau Yesus itu Tuhan, pasti maha kuasa, ya, tidak terbatas. Kenapa Yesus makan, minum, ya, tidur, dan yang lain-lain? Saudara, justru karena Tuhan Yesus maha kuasa, dia bisa makan, dia bisa minum, dia bisa tidur, dia bisa tidak makan, dia bisa tidak minum, dia bisa tidak tidur, karena dia maha kuasa. Yang tidak maha kuasa itu adalah Tuhan yang nggak bisa makan, Tuhan yang nggak bisa tidur, Tuhan yang tidak bisa minum. Karena dia untuk minum aja sulit, bagaimana dia untuk menciptakan langit dan bumi? Yesus, Tuhan Allah, menciptakan langit bumi, apalagi untuk makan. Itu bagi Tuhan sangat gampang. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Puji Tuhan, ya. Ketika saya tanggapi seperti itu, banyak orang yang teredukasi. Justru saudara, kalau Tuhan itu tidak bisa berbuat apa-apa, dia hanya bisa berbuat dirinya Tuhan. Gua Tuhan nih, gua maha kuasa. Gua yang ciptakan langit bumi dan segala isinya. Coba dong, lu datang dong minum. Nggak bisa gua minum. Nggak bisa, gua bisa ciptakan langit bumi doang. Makan dong, nggak bisa. Gua hanya bisa ciptakan langit bumi. Justru saudara, ada dua hal yang perlu kita pahami ini. Tuhannya yang nggak maha kuasa, atau kemahakuasaan Tuhan itu dibatasi oleh manusia. Jadi manusianya yang maha kuasa, bukan Tuhannya. Karena Tuhan dibatasi oleh manusia. Tuhan itu mau jadi apapun, suka-suka dia. Tidak ada di antara saudara yang berhak melarang Tuhan. Tuhan mau jadi apapun. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Enggak ada. Haleluya. Haleluya. Paham sampai di sini? Ngerti? Oke, sudah paham sampai di sini, ya? Hah? Oh, berapa? 1 tahun. Susunya apa? SGM. Iya, susunya SGM, ya. Oke. Ya. Mari kita doa, ya. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, kami percaya sebelum semua ada, Tuhan Yesus sudah Tuhan Allah. Ketika Tuhan Yesus di kandungan, Tuhan Yesus tetap Tuhan Allah. Ketika Tuhan Yesus lahir, mati, bangkit, Tuhan Yesus, Engkau tetap Tuhan Allah. Bahkan Engkau akan datang menjemput kami kembali. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan, ya. Tuhan Yesus berkati makanan minuman, kuduskan. Kami makan minum sehat, kami dapat melayani muliakan Kau. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Saudara yang mau belajar firman, datang kemari, ya. Tapi kalau mau cari lain, saya rasa bukan di sini tempatnya. Kalau kalian datang terus, kemarin bicara tubuh ilahi, kemarin lagi tuh bicara apa itu, ya? Luar biasa, ya. Hah? Nggak sempat ini, nggak apa-apa. Cepet. Oh iya, oke. Ke situ aja, ya. Maaf, tolong ada yang bawa speaker. Ya. Tolong Martin. Enggak, sini aja dulu. Ya, ini Pak. Yang penting ini, Pak. Bisa dari sana. Yang penting bisa dari sana itu. Bagi aja, udah. Bagi yang seperti langsung jalan biar ini, ya. Iya, biar nggak kehujanan. Hah? Bagi air, ya? Iya, oke. Bagi air, Pak. Supaya ini, ya. Karena kebetulan hujan. Kalau nggak hujan,
Ya, jangan ada yang dua ya, satu-satu ya. Udah, yang udah apa saja karena hujan ya. Nah, jadi setiap Kamis kami melayani seperti ini ya. Sudah berjalan hampir 6 tahun. Nanti bulan 4 sudah 6 tahun. Jadi mereka-mereka ini dulu tidak percaya Yesus. Ya, mereka ini dulu menghina Yesus. Bahkan mereka ini ya sama sekali tidak percaya Yesus gitu. Tapi puji Tuhan ya, dengan pelayanan kita tanpa harus menghina agama orang lain, tanpa harus menista keyakinan orang lain, kita ajarkan mereka tentang kebenaran, tentang Yesus. Mereka bisa menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi selama kurang lebih 5 tahun sudah hampir 1.000 orang yang mereka mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Setelah kita ajarkan kepada mereka supaya mereka mengandalkan Tuhan Yesus, percaya kepada Tuhan Yesus, minta sama Tuhan Yesus, mereka berdoa, dapat mujizat, dapat pekerjaan di Karawang, di Cikampek, di Cikarang. Terus datang lagi yang baru. Dan yang baru kita ajarkan lagi, terus mendapat pekerjaan lagi di tempat-tempat lain. Mereka bisa ngontrak di tempat-tempat lain. Datang lagi yang baru. Jadi sudah hampir 6 tahun. Terus pelayanan di sini saudara terus ya berjalan dengan pimpinan Tuhan. Jadi bagi saudara yang mau mendukung pelayanan ini silakan, di deskripsi ada ya nomor-nomor rekening yang Anda mau mendukung pelayanan. Saudara, kita berdoa supaya pelayanan terus maju, banyak jiwa dimenangkan bagi Tuhan. Hadirat urapan kuasa Tuhan bekerja. Tuhan Yesus berkati tangan-tangan yang sudah memberkati pelayanan Gereja Tanpa Tembok 1000 Pintu. Tuhan berkati, selamatkan Tuhan Yesus jiwa-jiwa sebanyak-banyaknya. Dan orang-orang yang ada di Gereja Tanpa Tembok 1000 Pintu, Tuhan jaga, Tuhan lindungi. Ini musim hujan, supaya mereka tetap sehat selalu. Begitu juga pelayan Tuhannya, Tuhan berikan kesehatan secara khusus supaya mereka tetap setia melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin.